Et en effet, la journée de demain sera comme une synthèse de cette relation. Nous serons ensemble à l'Académie militaire que vous avez voulu fonder, au milieu de cadets, dont certains apprennent le français. Puis nous nous retrouverons pour sceller un partenariat culturel inédit et profond, pour lancer entre autres cette nouvelle vague indonésienne et la place de votre cinéma pleinement ainsi reconnue. Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Zona Timnas Indonesia, kebanggaan kita semua, tempat di mana kita membahas semua hal seru seputar dunia sepak bola dan kabar tim nasional Indonesia yang membanggakan. Hari ini kita akan bahas kabar yang luar biasa dan bikin merinding. Presiden Prancis secara langsung menjalin kerjasama dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan tunggu dulu, ini bukan kerjasama biasa. Salah satu poin besarnya adalah akan diadakan pertandingan uji coba antara Timnas Prancis, ya tim yang pernah juara dunia, melawan Timnas Indonesia. Gimana nggak heboh coba? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kali ini ada satu sosok penting di balik kekuatan Timnas Indonesia, Jay Itzes. Buat kamu yang ngikutin perkembangan Timnas, pasti tahu siapa dia. Pemain belakang tangguh yang saat ini bermain di Venezia FC, Italia, dan yang menarik, dia baru aja buka-bukaan soal apa sih sebenarnya kekuatan utama Timnas Indonesia. Bukan sekadar pemain dari Eropa, bukan sekadar teknik individu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dan menyentuh. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ada lagi satu topik yang lagi panas dan jadi pembicaraan hangat di seluruh negeri Indonesia. Pertandingan hidup mati Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kabar baiknya, Menpora kita, Dito Aryo Tejo, sangat optimis kita bisa menang. Yes, pertandingan ini bukan cuma soal bola, tapi soal harga diri, semangat bangsa, dan tentu saja langkah penting menuju mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Yes, akhirnya fix. Inilah daftar 28 pemain yang akan membela Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini resmi dirilis dan seperti biasa ada kejutan, ada kehilangan, dan pastinya ada harapan besar dari publik tanah air. Jadi tonton sampai habis karena kita akan bedah siapa saja yang dipanggil, siapa yang absen, dan bagaimana kekuatan Timnas Indonesia menjelang laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni 2025. Simak beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Presiden Prancis secara langsung menjalin kerjasama dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan tunggu dulu, ini bukan kerjasama biasa. Salah satu poin besarnya adalah akan diadakan pertandingan uji coba antara Timnas Prancis, ya tim yang pernah juara dunia, melawan Timnas Indonesia. Gimana nggak heboh coba? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, kedua pemimpin negara sepakat menjalin kerjasama strategis di berbagai bidang: pertahanan, pendidikan, teknologi, dan olahraga, dengan fokus utama pada sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena menurut Presiden Macron, sepak bola adalah diplomasi yang paling kuat. Ia mengatakan, sepak bola bukan sekadar permainan. Ia adalah jembatan antara bangsa. Kami ingin berbagi pengalaman dan semangat Prancis kepada Indonesia. Dalam pertemuan ini,
Macron langsung mengusulkan untuk mengadakan uji coba antara timnas Prancis dengan timnas Indonesia sebagai bentuk nyata dari kerja sama kebudayaan dan pengembangan talenta muda. Dan luar biasanya, Prabowo langsung menyambut dengan semangat. Presiden Prabowo dalam pernyataannya menyampaikan antusiasme luar biasa. Saya percaya, jika ingin menjadi bangsa besar, kita harus berani bermimpi besar. Kita sambut tantangan ini. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah semangat kebangkitan sepak bola Indonesia. Prabowo juga menyinggung pentingnya mental juara. Bertanding melawan juara dunia akan membentuk mental anak-anak muda kita. Kita tidak boleh minder. Justru ini kesempatan emas untuk belajar langsung dari yang terbaik. Dalam sesi wawancara eksklusif, Presiden Macron mengungkapkan kekagumannya pada atmosfer sepak bola Indonesia. Saya belum pernah melihat supporter sefanatik dan sebersemangat ini di Asia. Stadion penuh, nyanyian tak henti, dan rasa cinta terhadap tim nasional yang luar biasa. Saya yakin Indonesia punya masa depan besar di dunia sepak bola jika dikelola dengan baik. Beliau bahkan menyebut bahwa suasana di Stadion Gelora Bung Karno bisa menyaingi atmosfer Parc des Princes dan bahkan Anfield. Pertandingan ini bukan sekadar laga persahabatan. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan melawan tim kelas dunia. Selain itu, akan ada program pelatihan khusus dari pelatih Prancis untuk pelatih muda Indonesia. Timnas Indonesia juga akan diundang ke Prancis untuk mengikuti mini training camp. Beberapa pemain muda Indonesia juga akan ditawarkan kesempatan trial di akademi sepak bola top Eropa seperti Clairefontaine. Presiden Macron mengatakan, "Kami ingin melihat Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan itu." Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kabar ini dengan penuh semangat. Ia menyebut ini sebagai momen bersejarah. Uji coba melawan Prancis akan menjadi benchmark sejati bagi kita. Ini bukan hanya tentang 90 menit pertandingan, tapi tentang membangun mindset, sistem, dan ekosistem sepak bola kelas dunia di Indonesia, tegasnya bangga. Erick juga menjanjikan bahwa seluruh proses persiapan akan dilakukan secara transparan dan profesional. Targetnya, Indonesia bisa tampil dengan performa terbaik, bukan hanya jadi pelengkap. Setelah pengumuman ini viral, media sosial langsung heboh. Tagar hashtag Garuda lawan Les Bleus langsung trending di Twitter. Banyak netizen membayangkan laga yang seru. Marcelino duel dengan Mbappe, Martin Paes menghadang penalti Antoine Griezmann, atau fans Indonesia dan Prancis bernyanyi bersama di stadion. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan dipenuhi lebih dari 80.000 supporter. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia memberi kejutan? Nah, sekarang giliran kalian menjawab pertanyaan dan saling diskusi di kolom komentar. Menurut kalian, siapa pemain timnas Indonesia yang paling siap untuk menghadapi pemain kelas dunia seperti Mbappe atau Griezmann? Haruskah Indonesia rutin melawan tim-tim besar Eropa untuk mengembangkan mental juara? Apakah kamu setuju jika Indonesia mengirim lebih banyak pemain muda untuk belajar ke akademi di Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update eksklusif seputar berita dan kabar timnas Indonesia yang luar biasa ini. Viva Garuda, Indonesia bisa! Kali ini ada satu sosok penting di balik kekuatan timnas Indonesia, Jay Itzes. Buat kamu yang ngikutin perkembangan timnas, pasti tahu siapa dia. Pemain belakang tangguh yang saat ini bermain di Venezia FC, Italia, dan yang menarik, dia baru aja buka-bukaan soal apa sih sebenarnya kekuatan utama timnas Indonesia. Bukan sekadar pemain dari Eropa, bukan sekadar teknik individu, tapi
Ada sesuatu yang lebih dalam dan menyentuh. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Jay Idzes adalah satu dari beberapa pemain naturalisasi yang langsung mendapat tempat di hati para supporter. Kenapa? Karena dari awal, dia menunjukkan dedikasi dan rasa bangga yang luar biasa saat mengenakan lambang Garuda di dadanya. Kini Jay bukan cuma jadi andalan di lini belakang, tapi juga mulai menjadi pemimpin di lapangan. Dalam persiapan menghadapi dua laga berat, lawan China dan Jepang, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jay punya peran sentral. Banyak orang mengira kekuatan utama timnas Indonesia saat ini adalah karena kedatangan pemain-pemain dari Eropa. Sebut saja Rafael Struijk, Ivar Jenner, Shane Patinama, Justin Hubner, dan tentu saja Jay Idzes sendiri. Tapi Jay malah berkata sebaliknya. Saya pikir kekuatan kita bukan karena kami memiliki banyak pemain berkualitas di tim ini, tetapi saya tidak menganggap ini kekuatan kami, ujar Jay dalam sesi wawancara terbaru. Kalimat ini mengejutkan, tapi juga menyentuh. Lalu, apa dong kekuatan utamanya? Jay kemudian menyampaikan bahwa kekuatan terbesar timnas Indonesia adalah kedekatan antar pemain, ikatan batin, dan chemistry yang mereka bangun dari hari ke hari. Kekuatan kami terbesar adalah bahwa kami adalah satu tim yang benar-benar saling terikat. Anda bisa lihat, di pemusatan latihan semua orang bercanda satu sama lain. Semua berjuang untuk satu sama lain bila diperlukan. Inilah yang jarang terlihat dari luar. Di balik kamera, di balik pertandingan, para pemain ini bertransformasi menjadi saudara. Bukan sekadar rekan satu tim. Jay percaya, semangat persatuan ini akan sangat berpengaruh di lapangan. Karena dalam pertandingan, bukan hanya soal teknik, tapi soal kepercayaan, komunikasi, dan keberanian untuk menutupi satu sama lain. Saya pikir kami punya koneksi yang baik di dalam grup. Ini pasti akan membantu di pertandingan berikutnya. Lanjut Jay. Dalam sepak bola modern, ini sangat krusial. Banyak tim besar yang jatuh bukan karena tak punya bintang, tapi karena tak punya chemistry. Laga melawan China, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, nanti bukan laga biasa. Ini adalah penentu langkah awal Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Melawan China, kita punya peluang menang, tapi tetap harus hati-hati. Sedangkan melawan Jepang jelas itu ujian berat, tapi Jay tetap optimis karena menurutnya, kami berlatih keras, saling memahami, dan punya semangat yang sama. Itu yang akan membuat kami tampil habis-habisan di lapangan. Yang juga menarik, Jay menekankan bahwa semua pemain, baik dari dalam negeri maupun yang dari luar, datang dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami di sini bukan untuk menunjukkan siapa paling hebat, tapi kami datang membawa satu semangat. Kami ingin bersatu demi negara ini. Ini membantah anggapan bahwa pemain naturalisasi hanya datang untuk mengisi kekosongan. Nyatanya mereka menyatu, beradaptasi, dan bahkan belajar bahasa Indonesia, budaya, dan menghormati tradisi tim. Nah, Sobat Garuda, melihat semangat dari Jay Idzes dan rekan-rekannya, kita sebagai supporter juga harus menyatu. Kita bukan cuma penonton, kita adalah energi yang mengangkat mereka di lapangan. Sekarang kami mau dengar pendapat kalian. Setujukah kamu bahwa chemistry dan kebersamaan lebih penting dari skill individu dalam sepak bola? Siapa pemain timnas yang menurutmu paling mencerminkan semangat bersatu demi Indonesia? Apa harapanmu untuk dua laga penting melawan China dan Jepang nanti? Jika kamu jadi pelatih timnas, apa strategi mental yang kamu bangun untuk memperkuat ikatan tim? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus dukung timnas dengan semangat penuh. Garuda di dadaku, semangat di hatiku.
Ada lagi satu topik yang lagi panas dan jadi pembicaraan hangat di seluruh negeri Indonesia. Pertandingan hidup mati Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kabar baiknya, Menpora kita, Dito Aryo Tejo, sangat optimis kita bisa menang. Yes, pertandingan ini bukan cuma soal bola, tapi soal harga diri, semangat bangsa, dan tentu saja langkah penting menuju mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, buat kamu yang belum terlalu ngikutin, ini dia konteksnya. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-9 di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawannya adalah Cina dan pertandingan akan digelar Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini sangat penting karena kita butuh 3 poin untuk menjaga peluang lolos. Menang atas Cina bisa jadi titik balik perjalanan kita ke putaran keempat atau bahkan posisi 2 besar. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan pernyataan tegas. Saya optimistis bakal menang. Hasil itu yang terbaik karena sudah kita lakukan segala upaya. Bukan tanpa alasan. Saat ini, skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Banyak di antaranya bermain di liga top Eropa, dan secara teknik, disiplin, serta mental jauh lebih matang dari generasi sebelumnya. Selain itu, pemusatan latihan di Bali juga jadi modal penting. Di sana, pelatih Shin Tae-yong menyiapkan taktik matang dan meningkatkan chemistry antar pemain. Yang membuat kita makin percaya diri adalah main di kandang sendiri. GBK bukan cuma stadion. Buat Timnas, ini adalah benteng suci. Dan buat lawan, ini adalah tempat paling menekan di Asia Tenggara. Bayangin, lebih dari 70.000 supporter merah putih akan memenuhi tribun, menyanyikan Garuda di dadaku, dan mengguncang stadion setiap kali bola menyentuh kaki pemain Indonesia. Faktor tuan rumah akan jadi kekuatan tambahan. Supporter kita luar biasa, kata Menpora. Namun Dito juga kasih peringatan penting. Ia mengingatkan agar kita semua, supporter Indonesia, bisa lebih dewasa. Masih ingat kejadian saat lawan Bahrain, karena insiden xenofobia, FIFA menjatuhkan sanksi. Pengurangan kapasitas penonton 15% di GBK, denda hampir 400 juta rupiah, dan PSSI diminta untuk melakukan kampanye anti-diskriminasi. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut Timnas Cina dengan ramah dan santun seperti budaya asli kita, tegas Menpora. Lalu, seberapa penting 3 poin di laga ini? Jawabannya krusial. Kalau menang lawan Cina, Timnas Indonesia tetap punya peluang finish di 2 besar, yang artinya lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Minimal bisa aman di peringkat ketiga atau keempat, yang berarti lanjut ke putaran keempat, di mana kita bisa fight untuk tiket sisa. Saat ini posisi Indonesia di klasemen cukup menegangkan, tapi dengan semangat, strategi Kluivert, dan dukungan penuh supporter, mimpi itu masih sangat mungkin terwujud. Siapa pemain yang paling bisa diandalkan? Jay Idzes di lini belakang, tegas, tenang, dan punya leadership. Mark Klok dan Ivar Jenner di lini tengah, kreatif dan agresif. Rafael Struijk dan Hoki Caraka punya potensi mengejutkan lawan lewat serangan cepat. Tapi seperti yang sering dibilang oleh para pemain, kekuatan utama bukan di individu, tapi di kebersamaan. Mereka bertarung sebagai satu tim, satu semangat, satu tekad, membawa Indonesia ke panggung dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, siapkah kita sebagai supporter mendukung dengan dewasa, penuh semangat, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas? Menpora sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua. Kita sudah sering menjadi tuan rumah ajang dunia. Mari tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang ramah, santun, dan siap tampil di panggung internasional, tutupnya. Nah, sekarang kami mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia agar bisa menaklukkan Cina di GBK? Siapa pemain yang paling kamu andalkan dalam pertandingan nanti?
Apa bentuk dukungan positif yang bisa kita lakukan sebagai supporter agar tetap kompak dan tidak merugikan timnas? Seberapa optimis kamu bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis jawabanmu di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar perjuangan Garuda menuju Piala Dunia. Merdeka di rumput hijau! Yes, akhirnya fix. Inilah daftar 28 pemain yang akan membela timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini resmi dirilis dan seperti biasa ada kejutan, ada kehilangan, dan pastinya ada harapan besar dari publik tanah air. Jadi tonton sampai habis karena kita akan bedah siapa saja yang dipanggil, siapa yang absen, dan bagaimana kekuatan timnas Indonesia menjelang laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni 2025. Simak beritanya hingga selesai. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah laga hidup mati, karena 3 poin di pertandingan ini bisa menjaga peluang kita lolos, atau setidaknya lanjut ke putaran keempat. Pelatih Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, kini memegang kendali penuh atas tim. Dan inilah daftar 28 pemain yang dipilihnya. Meski sebenarnya awalnya ia memanggil 32 pemain. Sebelum kita bahas satu persatu pemainnya, ada kabar penting nih. Dari total 32 pemain yang awalnya dipanggil, 4 pemain harus absen. Eliano Reinders tidak jadi bergabung karena istrinya sedang menanti kelahiran anak di Belanda. Sandy Walsh mengalami cedera dan dipastikan absen beberapa pekan. Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes absen karena akumulasi kartu kuning. Dan yang menarik, Beckham Putra jadi satu-satunya wajah baru yang masuk menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Sekarang mari kita lihat daftar 28 pemain yang dipilih Patrick Kluivert. Posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Pemain belakang atau back ada nama-nama Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Mace Hilgers, Rizky Ridho. Gelandang tengah ada nama Tom Hay, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Nathan Joy Aon, Beckham Putra Nugraha. Yang pemain sayap and fullback ada nama-nama Yanse Sayuri, Shane Patinama, Pratama Arhan, Calvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Pemain penyerang yang siap bermain ada Ramadan Sananta, Ole Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Egy Maulana Fikri. Nah, dari nama-nama ini, hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk laga melawan Cina. Artinya akan ada 5 nama yang dicoret jelang pertandingan. Hingga saat ini, PSSI belum mengumumkan siapa 5 pemain yang akan dicoret. Tapi tentu ada spekulasi. Biasanya pencoretan terjadi pada pemain yang belum fit 100%, kurang jam terbang internasional, atau kalah saing dari posisi yang terlalu penuh. Contoh, posisi penjaga gawang punya 4 nama. Tapi biasanya hanya 3 yang dibawa. Lalu di lini belakang dan sayap, banyak pemain yang bisa saling menggantikan. Pertanyaan untuk kamu. Menurut kamu, siapa 5 nama yang kemungkinan tidak masuk daftar akhir? Dengan kehadiran Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Mace Hilgers, lini pertahanan kita makin kokoh. Ini adalah gabungan pemain yang punya teknik Eropa tapi hati Indonesia. Tom Hay dan Ivar Jenner bisa jadi motor serangan. Kehadiran Beckham Putra sebagai gelandang kreatif juga bisa menjadi kejutan. Kimia akan jadi kunci di sini. Posisi ini penuh kecepatan dan stamina. Pratama Arhan, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Shane Patinama bisa memberi tekanan besar dari sisi lapangan. Rafael Struijk dan Ole Romeni membawa gaya permainan modern.
Ditambah pemain senior seperti Lily Pali dan Egy, kita punya kombinasi muda dan pengalaman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menyampaikan pernyataan optimis. Hari ini saya rasa kami cukup percaya diri, karena di setiap lini paling tidak kami mempunyai pemain yang kualitasnya sama. Artinya, Timnas Indonesia sudah siap tempur. Siapapun yang bermain, mereka punya kualitas dan mental bertarung yang setara. Inilah kekuatan baru Timnas. Bukan hanya 11 pemain inti, tapi satu skuad yang solid. Nah Sobat Garuda, bagaimana menurut kalian soal daftar 28 pemain ini? Pertanyaan diskusi untuk kolom komentar. Menurut kamu, siapa 5 pemain yang bakal dicoret untuk laga lawan Cina? Siapa pemain yang paling kamu harapkan tampil starter melawan Cina? Apa formasi terbaik versi kamu dengan komposisi 28 pemain ini? Seberapa optimis kamu Timnas Indonesia bisa menang dan menjaga asa ke Piala Dunia? Tulis semua pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru soal Timnas Indonesia. Dukung terus Garuda di dadamu. Satu nusa, satu bangsa, satu Timnas. Saat sebagian besar pemain Timnas Indonesia sudah berkeringat di bawah matahari Bali, bersiap menghadapi laga hidup mati lawan Cina dan Jepang, ada satu nama yang masih ditunggu-tunggu kedatangannya. Sosok yang selama ini jadi tembok tangguh di lini belakang Garuda yaitu Kevin Dix. Tapi tunggu dulu. Kenapa Kevin belum gabung? Apakah ada masalah? Apakah dia cedera? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang ia perjuangkan? Di video kali ini kita akan kupas lengkap alasan absennya Kevin Dix dari TC Timnas di Bali. Sebelum kita bahas Kevin, mari kita lihat dulu bagaimana persiapan Timnas Indonesia saat ini. Tanggal 26 Mei 2025, pemusatan latihan Timnas resmi dimulai di Bali. Lokasi latihannya? Di Bali United Training Center, Gianyar, tempat latihan yang modern dan nyaman untuk para pemain Garuda. Pelatih Patrick Kluivert memanggil total 32 pemain, termasuk sejumlah nama dari Eropa, Jay Itzes, Mace Hilgers, Ole Romeni, Emil Audero, dan masih banyak lagi. Tapi, tak semua bisa datang tepat waktu. Beberapa pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Maarten Paes belum terlihat di Bali. Dan satu nama yang cukup disorot karena belum hadir adalah Kevin Dix. Spekulasi sempat bermunculan, tapi akhirnya Kevin Dix angkat bicara langsung lewat akun Instagram pribadinya. Hai semuanya, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya satu laga sisa pada 29 Mei 2025 jelas dan tegas. Kevin sedang mempersiapkan diri untuk final Piala Denmark 2024 per 2025, memperkuat FC Copenhagen menghadapi Silkeborg IF di MCH Arena, Herning. Pertandingan itu dijadwalkan Kamis, 29 Mei 2025, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan anggap remeh pertandingan ini. Final Piala Denmark adalah salah satu laga paling bergengsi di sepak bola Denmark, dan FC Copenhagen adalah klub top yang sangat bergantung pada pengalaman serta kualitas Kevin Dix di lini belakang. Sebagai bek kanan yang juga bisa main sebagai center back, Kevin punya peran vital. Musim ini, dia tampil reguler dan jadi bagian penting dari skuad utama. Artinya, Kevin ingin memberikan yang terbaik dulu untuk klubnya sebelum fokus penuh membela merah putih. Dan kita semua tahu, pemain profesional harus komitmen 100% ke klub dan negara. Kabar baiknya, Kevin dipastikan tidak absen total dari persiapan timnas. Setelah laga final bersama Copenhagen, Kevin akan langsung terbang ke Jakarta, menyusul rekan-rekan satu timnya di sana.
Timnas Indonesia dijadwalkan meninggalkan Bali dan bertolak ke Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Setelah itu, fokus penuh untuk 2 laga hidup mati. Lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno lawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Jadi buat para supporter, jangan khawatir, Kevin akan tetap jadi bagian dari perjuangan kita. Karena Kevin belum hadir di Bali, siapa yang akan mengisi peran bek kanan atau bek tengah sementara waktu? Dari daftar pemain yang sudah hadir, ada beberapa opsi. Jay Itzes, yang juga bisa main di berbagai posisi, Mace Hilgers, dengan pengalaman di Liga Belanda, Asnawi Mangkualam, meskipun lebih ofensif, bisa mengisi sisi kanan. Patrick Kluivert kemungkinan akan bereksperimen selama TC di Bali, menguji kombinasi pertahanan yang bisa digunakan saat melawan tim sekuat Cina dan Jepang. Laporan dari Tribun Bali menyebutkan bahwa Timnas sempat libur latihan 1 hari pada 28 Mei. Waktu ini diberikan agar pemain bisa bertemu keluarga dan mengisi ulang energi. Latihan kemudian akan dilanjutkan secara tertutup pada 29, 30, 31 Mei. Semua sesi ini akan digelar di Bali United Training Center. Patrick Kluivert ingin persiapan maksimal tanpa gangguan media, fokus penuh, dan menjaga taktik dari mata-mata lawan. Kehadiran Kevin Dix meskipun sedikit terlambat, tetap menjadi bagian penting dari skenario pertahanan Timnas Indonesia. Lawan kita bukan tim sembarangan. China bermain agresif dan mengejar kemenangan demi lolos. Jepang, raksasa Asia, selalu jadi favorit di tiap turnamen. Kita butuh pengalaman, mental baja, dan ketenangan. Dan disitulah Kevin Dix hadir. Sobat Garuda, sekarang kita tahu alasan sebenarnya kenapa Kevin Dix tidak ikut TC di Bali. Bukan karena tidak mau, bukan karena cuek, tapi karena dia masih punya tanggung jawab besar di klubnya. Dan itu menunjukkan satu hal, Kevin adalah profesional sejati. Sekarang giliran kalian, kini ada pertanyaan buat kalian yang kalian tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah wajar Kevin absen dari TC Bali demi final bersama FC Copenhagen? Siapa bek favorit kamu untuk berduet dengan Kevin saat lawan Cina dan Jepang? Apa ekspektasi kamu untuk Timnas Indonesia di 2 laga sisa ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar, kita diskusi bareng ya! Kalau kamu suka video ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kamu sesama fans Garuda. Karena sepak bola Indonesia bukan hanya soal hasil,